Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman Senusantara. Kembali lagi di channel kami Puyu Asipa 99 dan Edi Puyu Jambi ya. Gini Bang, sedikit pertanyaan Bang. Saya mau lihat nih seperti apa perkembangan peternak Puyu Jambi. Dan saya lihat-lihat Bang, dan saya lihat-lihat di sekeliling peternakan Puyu Jambi maupun di luar, maupun saya lihat YouTube Abang nih, Edi Puyu Jambi. Itu kenapa sih Abang buka-bukaan semua gitu nah tentang sepertinya ukuran kandang dari awal, terus bagaimana cara pembibitan gitu, seperti apa semuanya tuh. Ini apa sih tujuan Abang gitu nah? Mau buka-bukaan seperti ini gitu nah, apa mau mencari popularitas atau pengen membantu teman-teman yang mau pengen usaha puyuh seperti itu gitu Bang Edi? Kalau untuk nyari popularitas enggak lah ya, untuk apa, walaupun kita bermain di YouTube Iya benar, untuk mencari biar supaya terkenal, biar untuk apa gitu, nggak ada guna ya, nggak ada gunanya, nggak ada kan manfaat gitu. ya. Iya. Gini, kenapa kok saya kok mau terbuka betul, sampai memang di komentar-komentar itu yang dari mana kemarin tuh ya, yang dari Pangkal Pinang, yang di Batam ya, Ya. yang di Kepulauan Riau juga, yang di Bogor, yang di Jawa itu kan, kemudian yang di Papua, di Tangerang itu semuanya itu berkomentar dan mengucapkan terima kasih karena sudah terbantu. Kemudian mereka juga sudah mandiri untuk pembibitan. Awalnya memang mereka kesulitan pembibitan, tapi setelah saya menemukan channel Pak Edi itu, karena di situ yang dari Riau, Pekanbaru ya, kemarin baru saya kirimi telur, dan hari ini dia nambah lagi penetasan, minta lagi telur untuk dikirim, kan gitu. Karena apa? Saya senang dengan channel Pak Edi, nggak ada gimmick. Iya. Nggak ada diatur, nggak ada skenario-nya, nggak ada mencari keuntungan pribadi. Apa yang saya tanyakan Pak Edi pun jawab dengan secara naluri dan masuk akal saya. Kan gitu. Kenapa saya rela buka-bukaan di situ? Kalau mau saya tutupi juga, saya dapatnya apa? Kan gitu. Kalau saya buang, saya keluarkan, saya buka pintunya betul, kawan-kawan kan bisa menikmati, bisa sembari belajar. Walaupun terkadang ada satu atau dua tanggapan kawan-kawan itu yang miring, itu ada. Pasti ada, itu pasti ada. Karena apa? Pola pikir manusia itu kan berbeda. Tapi kalau menurut saya saring di komentar saya, antara yang positif dengan yang negatif, banyaklah positifnya. Kalau negatifnya itu hanya segelintiran, 10:1 lah, 10:1. Oh itu nanti bohong begini. Ya mungkin kalau mereka menanggapi channel saya penuh kebohongan, ya silahkan, itu hak dia. Saya nggak bisa juga untuk mencari pembenaran pribadi, saya nggak mau juga gitu. Nah, kenapa kok saya sampai terbuka seperti ini? Awal saya ternak itu sudah pernah kena tipu dengan ilmu yang nggak benar gitu loh. Waktu saya ternak itu kan di tahun 2015, saya belum punya Android pada waktu itu. Android masih jarang, nggak kayak seperti ini. Seperti ini sekarang HP itu siapapun sudah pegang Android. Anak kecil boleh dikatakan sebagai perumpamaan, baru lahir aja sudah pegang Android. Malah lebih ngerti dia daripada kita, kan gitu. Kebanyakan kan gitu. Kita yang tua ini kan bingung kan, cara mainnya kan gitu. Jadi di situ waktu awal saya buka ternak, belajar ternak, ini ilmunya penuh kebohongan yang disampaikan dengan saya. Karena apa? Niat dia mungkin bisnis, itu tadi. Niat dia bisnis, tapi dia berbohong dengan kau. Pak, ini kalau nggak ada jantan, dia nggak akan bertelur. Kan gitu. Dibohongi seperti dibohongi. Pak, ini betina, kalau bapak nggak beli jantan, dia nggak akan bertelur. Ya karena saya nggak tahu. Saya beli gitu. Nah, terus kemudian, Pak, ini jantan betinanya gimana? Pokoknya asal dia sudah coklat itu sudah pasti betina, kan gitu. Setelah saya besari, masih juga yang betina itu ya, yang hitam bisa betina, yang coklat bisa, ya campur lah pokoknya. Kok jadi kayak gini, kataku kan. Kalau kayak gini caranya bisa-bisa gagal saya.
saya melihat kandang dia itu juga Asal-asalan. 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 Memang bentuknya bagus rapi, cuman saya nggak setujunya itu di atasnya ini, atapnya ini itu kayu yang besar-besar. Oh. Berarti puyuh itu kan identik lompat. Iya, pasti. Begitu lompat, kuala kena papan, pecah. Iya. Geger otak. Akhirnya puyuh mati, stres, Iya, berdarah kan gitu. Iya. Wah, nggak bener ini kayak gini. Saya belajar dari referensi saya sendiri gitu loh. Saya belum punya Android pada waktu itu. Iya. Kok kayak gini saya belajar, kok dibohongi. Iya. Masalah mesin saya ditawari sekian juta. Kapasitas 1000 itu saya ditawari 3,5 juta. Waduh, Kotak mesin itu. kotak mesin itu, mesin pentasan. Begitu saya buka, saya yakin saya bisa. Iya. Cuman itu ya, saya yakin saya bisa buat ini. Buatnya. Nah, akhirnya dari bahan bekas-bekas itu yang hitam itu, yang pertama kali itu bentuknya tidak enak ditengok kan. Nah, itu pertama kali itu yang hitam itu pertama kali saya ngerakit penetasan itu mesin yang hitam. Tidak enak nih yang ditengok, nak muntah nih. Itu perdana baru bikin. Itu perdana kali itu kenang-kenangan itu. Dari material bekas. Dari material bekas, kabel-kabel bekas, lampu yang enggak bekas, lampu beli, fitting lampu beli. Iya. Sama waktu itu termostatnya saya beli. Cuman itu, selain itu dari engselnya, kacanya pun bekas semua. Akhirnya dari situ saya mencoba. Disitulah ada keberhasilan letak. Kan gitu. Nah, kenapa saya terbuka? Karena saya nggak mau kawan-kawan yang baru belajar itu kena tipu juga seperti saya. Kan gitu. Tujuan saya itu terbuka. Biar supaya kawan-kawan itu lebih memahami belajar puyuh itu sama-sama berhasil gitu. Jangan ada dusta di antara kita kan gitu. Betul. Saya kasihannya di situ. Berarti kalau ada sumber yang mengatakan ini salah. Tapi kalau saya melihat YouTube kawan-kawan yang ini salah nih, harusnya begini, saya diam. Iya. Saya nggak mau di situ nanti disebut saya itu menggurui. Iya. Saya nggak mau di situ. Cuman yang saya penginnya itu dengan kawan-kawan, yo ayolah kita belajar sama-sama, kita maju sama-sama. Iya. Kita seiring lah kan gitu. Supaya jangan mengesankan kalau saya itu yang paling pinter, yang paling bener, yang paling pas, yang paling ngerti. Jangan. Saya juga masih banyak kegagalan di sini gitu. Hanya saja yang menjadi pengalaman saya, yang menjadi ketidakberhasilan saya itu memang saya tuangkan semuanya di channel saya. Iya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Biarkan kawan-kawan itu tidak menjadi korban kebohongan dengan peternak-peternak yang lain. Iya. Saya beranggapan dulunya mungkin karena waktu itu saya masih lurus, pikiran saya lurus, saya anggap kawan-kawan peternak puyuh ini semuanya pasti 100% jujur. Ternyata enggak juga. Kirim telur pernah ke Jawa ditipu nggak dibayar sampai sekarang pun pernah itu pernah. Padahal apa? Saya ini kadang saya pikir dengan hati saya sendiri, ini perasaan nggak pernah nipu kawan ini, kok aku kena tipu terus gitu loh. Terus kemudian selain ke Jawa pernah juga ke Jawa Barat, pernah juga kayak gitu, ketipu juga dengan kawan. Nanti Pak kalau telur sudah sampai saya bayar. Pernah. Telur sudah sampai memang dia ngabari, sudah masuk ke mesin dia ngabari. Begitu mau bayar sampai detik ini pun belum dibayar. 3 tempat itu. 3 tempat. Ya sudahlah, saya ikhlaskan juga. Ya sudahlah, terserahlah mau sampai dibawa kemana. Cuma kalau diperhitungkan duit segitu, ini segitu. Cuman kok saya tuh kok terus gini. Kok saya kok nggak di inian ya? Kok nggak ada rasa saling menghargai gitu. Padahal ada apa-apa dia masih tanya dengan kita. Malam chattingan, Pak ini nanti gimana begini. Sudah saya jelaskan. Sudah saya buka ilmunya. Kalau ada apa-apa telepon saya, Pak. Iya Pak. Saya saling percaya saja di dalam obrolan malam itu. Ternyata begitu telur datang sampai sekarang nggak ada informasi. Dibayar juga enggak. Mungkin juga mau tanya dengan saya juga kan, dia malu kan gitu. Tapi sebenarnya sih akuilah kejujuran, Pak, saya belum ada duit, Pak, gimana nih Pak, saya ada kendala gini. Saya nggak jadi masalah. Nah terus sekarang supaya tidak kena tipu lagi untuk urusan duit, ya pokoknya besok telur mau saya kirim malam ini transfer dah. Kalau enggak lah, saya sudah kapok masalahnya kan gitu. Kita berusaha baik, kita berusaha untuk terbuka untuk kawan-kawan, tapi saya malah dibohongi gitu. Ini yang kadang-kadang membuat saya harus banyak sabar lagi. Jadi sesuai pertanyaan dari kenapa kok sampai
maunya terbuka ilmu masalah pembibitan, masalah itu, masalah ini segala macam. Saya pengennya kawan-kawan para peternak juga itu lebih berhasil, kan gitu. Kalau memang ada kendala ya kita bicarakan sama-sama, kita konsultasi sama-sama, kita tanyakan dengan yang lebih berpengalaman. Kalau soal pintar, saya rasa di dalam peternak puyuh itu kayak mana ya? Pintar sih enggak, cuman kan berdasarkan pengalaman. Karena saya yakin para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara itu enggak ada sekolah untuk di pertanian khusus puyuh itu, saya rasa nggak ada. Kalaupun ada, ya mungkin 1000 banding 1 lah. Kebanyakan kan mereka itu kan pengen apa ya? Ternak puyuh itu kan pengen mencari tambahan penghasilan. Bukan untuk memperkaya diri. Kalau memperkaya diri beda lagi. Kalau kita mau memperkaya diri, pergi ke Gunung Kawi ambil puyuh selesai urusan kan gitu. Kalau cerita-cerita orang itu kan. Nah, itu kalau mau memperkaya diri. Cuman kan kalau kita bisa berbagi ya kita berbagi ilmu. Jadi saya kenapa kok ditanya kok terbuka betul masalah di YouTube. Memang saya maunya para peternak puyuh juga saling berhasil dan juga bisa saling komunikasi. Walaupun permasalahan-permasalahan di lapangan itu pasti berbeda-beda. Makanya dengan adanya channel saya lebih membuka diri untuk apa ya? Untuk kita diskusi masalah pembibitan, masalah ternak puyuh kan gitu. Jadi saya tidak merasa tersaingi dan saya alhamdulillah berarti YouTube saya yang saya bagikan ke kawan-kawan itu bermanfaat dan ada gunanya untuk kawan-kawan peternak semuanya. Oke, kembali ke studio guys. Oke, itulah jabaran dari Bang Edi Puyuh Jambi ya, karena niat beliau bagus, baik ya untuk kita sebagai peternak puyuh berhasil ya. Nah, ambil dari segi positifnya ya, kalau yang negatif ya ditinggalkan supaya kita sama-sama maju seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga dicoba apa yang bermanfaat ya bagi kita, lakukan dan laksanakan. Semoga kita sukses semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.